Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dari izin Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan ke kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru, yaitu dalam rangka pembahasan dan mungkin ada program baru masalah budaya positif. Ya. Kemudian salawat dan salam tercurahkan pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan ke alam yang penuh dengan pendidikan dan juga peradaban. Mohon kami kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih dan alhamdulillah kita kemarin udah tes siswa baru untuk angkatan 2023-2024. Alhamdulillah tidak ada kendala, cuman mungkin ada sedikit persiapan kita kurang. Maklumlah kita sekolah boarding, pagi kita buat, malam dah hilang. Jadi terima kasih atas partisipasi guru semua. Kemudian mungkin dalam hari ini pengumuman untuk pembina yang ikut wawancara nanti akan diumumkan kembali. Kemudian kegiatan pada hari ini Pak Pimpin sebagai tutor yang berikan mungkin ada penemuan baru, kelanjutan dengan pendidikan kita, karena program seperti kurikulum kita lihat kan dari kurikulum 2013, kemudian KTSP, kemudian KBK, sekarang udah kurikulum Merdeka, Merdeka ya. Maka dalam hanya ada perubahan di sana sini, kita selaku pemangku kepentingan, yaitu pendidik, untuk dapat menyesuaikan keadaan zaman, karena yang diminta atau yang dituntut oleh dinas, mulai dari kementerian sampai ke tingkat kabupaten, ini sejalan. Ada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang dibuat oleh mereka, sehingga kita hanya melaksanakan, kemudian juga bisa menanyakan hal-hal yang kurang mengerti. Ini mungkin ada perwakilan juga. Kemarin ada datang Ibu Ana sebagai pendamping guru penggerak. Ya, ada beberapa kawan kita guru yang mengikuti di SD Negeri 7. Alhamdulillah itu akan berlanjut dan kita bisa melaksanakan sekemampuan kita. Jadi ada kemauan, ada jalan. Baiklah, untuk hari ini kita buka season ini, yaitu acara diseminasi budaya positif. Ini budaya positif, ini mulai dari kita untuk dapat dicontohkan oleh siswa, kemudian juga masyarakat dan lingkungan, karena kita bisa membawa masyarakat atau stakeholder sekolah ke dalam lingkungan kita. Jadi apabila kita mendengar SMP Negeri Al-Fadhul Kabir, itu mungkin syiarnya lebih mulai dari depan kita lihat sudah ada perubahan-perubahan, kebersihan, dan juga guru, juga siswa kita. Baiklah, untuk ini kita buka acara diseminasi budaya positif untuk kita semua. Semoga kita dapat mengikuti secara tekun, dan yang hal-hal yang kurang berkenaan atau yang kurang dipahami, ini bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Pimpin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Untuk membuka Bapak Ibu guru yang kami muliakan, sebelum memulai kegiatan ini di sini ada pertanyaan pemantik yang akan kita ajukan. Ini cukup Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya hanya Ibu setuju atau tidak. Tidak boleh tergantung anak atau tergantung guru atau tergantung dengan gantung apa? Setuju. Oke, baik. Yang lain? Setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ini yang sering kita lakukan ya. Yang melanggar itu sering kita ajak gotong royong. Apakah hal itu bisa mendisiplinkan anak? Ya. Sebenarnya bisa Pak, cuma anak kita yang nggak bisa. Oh, anak kita yang tidak bisa. Menurut anak tadi karena Bapak nggak boleh bilang menurut, kita kami penting yang iya itu. Oke, baik. Berarti anak kita yang tidak bisa. Baiklah Bu. Yang ketiga, apakah dengan cara memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju ya? Oke. Jadi jawabannya setuju semua. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan topik ini ada beberapa materi yang akan insya Allah saya sampaikan seperti itu. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini artinya kebiasaan positif. Nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya nilai-nilai yang umum, ya, nilai-nilai kebaikan yang umum. Selanjutnya, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, di sini akan kita lihat nanti pilihan Bapak Ibu tadi bagaimana arahnya seperti itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan, ya. Kalau peraturan itu yang membuatnya siapa kira-kira? Peraturan kelas sekolah. Wali kelas yang membuatnya. Ya, ini kita ubah namanya menjadi keyakinan kelas. Ya, bukan peraturan. Oke, selanjutnya nanti yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Apa yang dibutuhkan? Nanti akan kita lihat. Yang kelima itu ada posisi kontrol. Kita ini sebagai guru di posisi apa? Kita akan melihat nanti bagaimana diri kita masing-masing. Oke. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah kegiatan, ya kan? Sebuah kegiatan. Ada kita dan teman kita, ya. Seandainya kita buat suatu kertas itu kita ambil, ya, kita genggam kertas itu adalah hal yang sangat berharga bagi kita. Kita genggam nih hal yang sangat berharga, ya. Apakah kita akan memberikannya kepada kawan kita? Ini hal paling berharga. Ini udah kita genggam hal yang paling berharga. Kita berikan ke kawan kita? Enggak ya. Kalau teman kita itu meminta kita, ayolah kasihkanlah untuk aku pun pengen, katanya itu gimana? Ini sangat berharga untuk kita nih. Ini punya kita. Enggak ya? Iya. Tidak akan kita berikan walaupun itu kawan kita kan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada sebuah
perubahan tentang teori kontrol ya, atau teori pilihan. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Ya, ada ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering sekarang gini, kamu salah ya sama murid kita. Kamu kenapa seperti itu? Langsung kita terkadang kita lupa menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Anak kita banyak nih hari ini yang memakai sandal. Kita langsung bilang, itu kenapa tidak pakai sepatu? Sini kan sandalnya. Adakah kita tanyakan sepatunya kemana? Kenapa tidak pakai sepatu? Alasannya ada hujan kena air. Nah, seharusnya ini kita tanya lagi. Lantas bagaimana agar kejadian hari ini tidak terulang lagi? Kan hujan kena air katanya, pasti kan sekolah sepatu itu kan dipakai di dalam kelas. Kemarin kalau nggak salah di jam kita sekolah itu nggak ada hujan ya. Hujan itu di sore. Jadi kok bisa basah? Ya, nanti akan kita ini kan. Nah, selanjutnya ini keadaan ketika kita mengontrol murid. Ya. Nah, dalam hal ini ya kan, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya apa? Ketika kita menyuruh siswa kita, murid kita disiplin, itu belum tentu dari keinginan dirinya sendiri. Itu karena dia takut sama kita, makanya dia melakukannya seperti itu. Andai kata hal itu dari dirinya sendiri, besok hal itu tidak akan terulang kembali seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ilusi selanjutnya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kita ambil contoh seperti ini. Ya. Ini, ya. Ketika anak-anak misalnya terlambat. Kita menanyakan dia, kenapa terlambat nak gini? Jangan lagi terlambat nak ya. Nanti kalau kamu terlambat, bapak dimarahin kepala sekolah atau ibu dimarahin ibu ini. Itu jadi murid itu merasa bersalah bahwasanya karena dia terlambat, jadi kita jadi kena marah. Dia jadi merasa bersalah seperti itu. Ya, itu contohnya. Dan selanjutnya adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di posisi ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk pengaruh murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah untuk mengontrol murid tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadari bahwa mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Artinya ketika murid itu melakukan sesuatu, hanya ketika kita nasihat aja dia mengatakan iya, itu nanti akan diulangnya lagi, tapi ketika lihatnya kita dia berbuat baik lagi seperti itu. Ya, itulah contohnya. Nah, ini ada bagaimana orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti itu. Ya, kita menyadari gitu bahwasanya kita pasti yang lebih senior itu punya hak untuk meyakinkan, mendikte, memaksa agar yang junior itu mengikut apa kata senior, karena dia menganggap dirinya lebih tua atau lebih dewasa seperti itu, ya. Nah, ini kita lihat di mana sebenarnya posisi kita, ya. Yang pertama itu, apakah ini stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Nah, ketika dia masuk ke teori kontrol pilihan,
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, apa perbedaannya antara yang di kiri dan yang di kanan? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah orang agar memiliki pandangan sama kita. Berarti mempengaruhi orang lain. Kalau yang di sebelahnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, kita yang memahami. Jangan kita paksa orang lain untuk memahami kita, tapi kita sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di sebelahnya semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apa? Ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang kita rasa melanggar, pasti ada alasannya dalam melakukannya seperti itu. Bukan langsung hal itu adalah hal yang buruk. Memang itu perilaku negatif, tapi kan ada dasar yang melandasi melakukan hal tersebut. Itu. Nah, di sini satu lagi simbol responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Teori kontrol pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini kita umpamakan kepada anak-anak. Apakah kita bisa mengontrol anak-anak kita? Bapak Ibu? Enggak ya, tidak. Hanya sebentar saja. Ketika kita bilang, baca bukunya ya, hanya di saat kita lihat aja. Pakai sepatu ya, besok diulangi lagi. Hari ini main bola jangan keras-keras ya, besok diulangi lagi. Artinya apa? Itu tidak didasarkan dari dalam dirinya sendiri, karena kita seperti itu ya. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, disinilah kita memerlukan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama ya. Kerjasama itu sebenarnya kerjasama ini lingkupnya luas. Yang pertama itu kita dengan rekan sejawat kita dulu ya, dewan guru, kepala sekolah, dengan murid kita, dengan orang tua kita. Kalau kita di sini mungkin dengan pondok, kolaborasi seperti itu ya. Nah, satu lagi model pemikiran menang kalah. Nah, ini harus diubah menjadi model berpikir menang-menang. Artinya apa? Ketika kita melakukan suatu kebaikan itu, maka disitulah kita memperoleh kepuasan sendiri. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, disiplin. Kita sering bilang ketika upacara pun tingkatkan kedisiplinan dan sebagainya. Ya. Nah, di sini disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, ya, belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, berarti dari orang Yunani. Kata disiplin ini dari orang Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah mengalami perubahan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, iya atau enggak? Disiplin itu menurut kita berarti siswa itu manut sama kita, itulah disiplin. Ketika kita bilang jangan begini nak ya, mereka melakukannya, berarti udah disiplin kita anggap. Padahal disiplin itu sebenarnya maknanya belajar, bukan manut sama yang kita ucapkan aja, seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal, ya. Dia tidak mengangkangi suku ini nilainya begini, bangsa ini, tidak mengangkat itu, tapi universal secara umum, ya. Nah, secara umum, ya, kita di Indonesia ini sekarang ini sedang dilakukan namanya profil pelajar Pancasila, ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila kita yang nggak usah saya sebutkan lagi, kita sudah sering mendengarnya. Nah, selanjutnya tentang motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini akan kita lihat nanti bagaimana motivasi, hukuman dan penghargaan itu serta restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada yang mempengaruhinya dari eksternal dan ada pengaruhan dari
internal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini dari eksternal, karena dihukum. Ya, itulah yang menjadi motivasi kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan. Nah, makanya jadi motivasi kita karena ada imbalan. Pertama tadi karena ada hukuman, yang kedua karena ada imbalan, berarti eksternal, pengaruh dari luar. Selanjutnya ada untuk menghargai diri sendiri. Ya. Maka itu dari internal kita. Itulah yang disebut dengan disiplin positif itu dari diri kita. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Yang mana yang mendasari? Mungkin Bu Atum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Motivasi yang sering terjadi di sekolah kita itu yang lebih dominannya anak-anak harus ditegaskan atau harus dibuat hukuman sejenis apa, mengutip sampah, membersihkan di depan kelas. Jadi sejenis itu yang membuat anak-anak sehingga mematuhi peraturan yang kita tetapkan. Umumnya dominannya seperti itu. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atum. Pada Bu Vera, persilakan. Mungkin lain kita, lain cara Pak ya. Mungkin lain anak pun lain cara pendekatan kita. Kalau tadi Bu Aten bilang melalui kita bertindak seperti itu, tapi kalau saya lebih kepada nasihat-nasihat, apalagi nasihat itu kita mengingatkan kita kepada masa depannya dan orang tuanya. Kalau saat anak itu sudah bertingkah, kita dekati dia dengan nasihat, saya rasa mereka banyak luluh, banyak mendengar. Malah ada yang kalau kita ceritakan ke depannya mereka akan seperti apa, kita nasihat yang positif, pendekatan saya seperti itu Pak. Itu lebih bagi saya, mungkin bagi orang lain lagi. Terima kasih kepada Ibu Vera. Berarti di sini kita memberikan motivasi itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Baiklah. Nah, nanti akan kita lihat yang mana yang seharusnya kita terapkan ya, yang mana yang seharusnya bisa kita ubah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini Ki Hajar Dewantara, ya, kenal ya? Enggak kenal, tapi tahu lah, pernah lihat foto ya. Kalau kenal enggak, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, kata-kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini kembali lagi ke diri sendiri, ya. Ini Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kan kita sedang melaksanakan kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka, dan di dalamnya itu ada profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini kita lihat ketika kita tadi membuat dia termotivasi karena kita beri penghargaan, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Penghargaan menghukum, ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan seperti itu. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi insting. Ini maksud di sini adalah anak-anak itu akan termotivasi. Misalnya saya masuk ke dalam kelas itu memberitahu kepada anak-anak, "Nak, nanti begini ya, siapa yang begini nanti Bapak kasih permen," misalnya. Dia akan manut kepada saya karena permen ini, bukan karena dirinya sendiri. Ketika guru yang lain masuk, dia akan protes, "Kenapa Bapak itu ngasih permen, Ibu enggak?" Seperti itulah artinya
dihukum oleh penghargaan. Kita memotivasi dia, tapi ayah kita nih, nanti dia membanding, murid itu akan membandingkannya seperti itu. Bapak itu begini, ibu itu begini, bapak ini kok begini, ibu ini kok nggak begitu, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat bentuk apresiasi yang perlu diingat, ada beberapa hal. Artinya gini, penghargaan itu kan bisa kita menjadi sebuah apresiasi. Apresiasi itu bagian dari penghargaan kan? Ya kan? Bukan hanya bentuk barang kita berikan, tapi apresiasi juga menghargai. Nah, memberikan pengakuan secara khusus, memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid. Betul sekali. Andai kata murid kita memberi jawaban yang kurang tepat, apakah kita langsung menyalahkannya atau bagaimana? Enggak kan? Enggak boleh kita salahkan. Oh, jawabanmu salah. Itu enggak boleh. Harus ada kata-kata lain yang kita ucapkan seperti itu. Tepat, tapi mungkin masih ada yang lebih bagus lagi menyampaikan seperti itu. Tidak boleh kita, salah itu tidak boleh. Anak-anak langsung nggak mau ngomong lagi dia. Seperti itu. Ya, perbaiki betul, tapi perbaiki lagi, mungkin ada teman yang lainnya yang ingin menyampaikan lagi atau menambahkan seperti itu. Nah, ini contoh pengakuan dan apresiasi tadi. Nah, pembukanya kemarin saya perhatikan, ya, saya perhatikan. Di situ memiliki rasa nilai kebajikannya, rasa empati besar sekali. Ketika kita memperhatikan berarti ada rasa empati, ya. Situasinya bagaimana pada saat menolong murid baru di kelas menolong murid, ya. Nah, menghargai itu nilai kebajikan ada kepedulian, ya. Pada saat kita membantu teman-teman dalam tugas kelompok, misalnya siswa ini kita apakan ke siswa ya, siswa membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, ini terima kasih untuk, berarti kan anak-anak itu ketika kita berikan tanggung jawab, lantas kita ucapkan terima kasih, berarti dia merasa memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang kita percayakan tadi ya. Nah, selanjutnya, ini hukuman tadi. Mungkin kita juga pernah nih, ya, memberikan hukuman tiba-tiba searah, kita yang memberikannya seperti itu, ya, tanpa adanya kesepakatan dari kelas atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Mungkin kita masih ada ya peraturan kita mungkin tidak tertulis, bahkan kita pun nggak tahu kalau anak-anak melakukan ini konsekuensinya apa. Mungkin kita nggak tahu 2 kali melakukannya apa seperti itu, ya. Nah, ini yang satu lagi konsekuensi yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid-murid sudah mengetahuinya sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, biasanya kan gitu, kita sendiri guru dan pihak sekolah itu langsung membuat peraturannya sendiri. Nah, murid tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, padahal sebenarnya kita membuat peraturan itu harus memakai kalimat positif. Kalimat positif itu tidak boleh memakai kata tidak boleh atau jangan. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Kenapa nggak kita buanglah sampah pada tempatnya? Itu bentuk perbedaan kalimat positif dan kalimat negatif tadi, ya. Jangan, tidak, itu sebenarnya tidak boleh kita gunakan. Kita gantilah dengan kalimat positif seperti itu. Berbentuk ajakan seperti itu, betul. Ya. Nah, selanjutnya, ini ada. Kita pernah nggak membuat kata-kata gini? Ini memberikan tindakan nih. Saya tidak akan terlambat lagi dulu. Gitu. Habis itu anak-anak lari, push up, ya. Kalau cari kertas kawannya, kita suruh bukunya seperti itu, bersihkan tempat sampah, ya, dan sebagainya. Mungkin pernah ya, kalau anak-anak terlambat nanti, butuh sampah dulu, cabut rumput dulu,
umum ya, ini kita lakukan ya. Nah, mari kita lihat mana dia hukuman konsekuensi antara yang ini. Kalau yang mencatat tadi termasuk dalam hukuman, itu kita berikan hukuman ya. Mana lagi lari keliling lapangan bentuk hukuman, push up berbentuk hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret tadi konsekuensi. Nah, satu lagi apa? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu itu yang hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Itulah beda, ada konsekuensi, ada hukuman. Konsekuensi itu berarti ketika dia melakukan sesuatu, dia bertanggung jawab terhadap sesuatu itu. Harus dia berhubungan dengan hal itu. Ya, apa hubungan saya tidak terlambat itu dengan datang terlambat? Nggak ada hubungan, dia hanya menulis. Apa hubungan terlambat hadir ke sekolah dengan keliling lapangan basket? Apa hubungannya? Kan tidak ada seperti itu. Ya, itu bentuk hukuman. Ya. Nah, selanjutnya ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu yang meyakinkan harus terjadi. Ya, sementara di konsekuensi ada sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya buat anak sakit hati, sakit fisik dalam jangka waktu lama, dia akan ingat. Ya. Selanjutnya kalau dia konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya sebentar saja. Dia nggak akan ingat lama karena tidak ada hubungannya dengan hati dan fisiknya. Nah, kalau hukuman itu dia terpaksa melakukannya. Kalau konsekuensi dia stimulus tanggapan, artinya dari yang dia perbuat tadi, dia coret buku kawannya, kita suruh mengganti. Gitu ya. Nah, ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman, kalau dia konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal lagi. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Ya, tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya rasa kita juga pernah melakukan, dan ketika kita melakukan kesalahan itu pasti ada alasan kenapa kita melakukannya seperti itu. Misalnya kita terlambat atau kita tidak datang, pasti ada alasan kenapa kita terlambat dan kenapa kita tidak datang seperti itu. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, proses restitusi itu adalah yang bagaimana agar menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, ingat, mereka memperbaiki kesalahan mereka, bukan kita yang memperbaiki murid kita, tapi murid itu yang memperbaiki dirinya sendiri. Ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka. Tujuan mereka itu menjadi orang seperti apa, seperti itu. Ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dia mau jadi seperti apa dan kepada orang lain dia bagaimana, seperti itu ya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya ada memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, ke dalam dirinya sendiri, bukan dari kita yang menekankan kepada murid tersebut. Ya, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan, artinya kita menanyakan apa yang dia perlukan dan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Ya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Artinya kita melihat sikapnya bukan pada perilakunya, seperti itu. Selanjutnya fokus mencari solusi bagaimana agar kesalahan itu ada jalannya untuk menyelesaikannya, seperti itu. Dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang paling sering. Ketika murid melakukan kesalahan,
ya kan? Bagaimana agar murid itu tidak merasa minder terhadap kawannya seperti itu. Bagaimana agar dia sedang melakukan kesalahan itu bisa kembali berbaur dengan kawan-kawan yang tidak dibully. Ini tujuannya agar tidak dibully seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dari segi 3 restitusi tadi mungkin ada pertanyaan tentang restitusi ini, ya? Ada pertanyaan mungkin? Bu Nopi? Tidak ada? Baiklah, kita lanjut. Ya, ini keyakinan kelas. Saya sedang mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 8A. Nanti ada dokumentasinya di sini. Saya memberikan kertas not ya, yang dijemput itu anak-anak. Saya suruh mereka menulis semuanya kalimat positif. Tidak boleh memakai kata jangan, dilarang, tidak boleh, harus dengan kalimat positif semua mengajak. Dan saya klasifikasikan beberapa hal. Setelah mereka menulisnya, ternyata sama. Yang sama itu kami ambil satu. Misalnya, jagalah kebersihan kelas. Ternyata banyak yang menulis itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata banyak kita ambil satu. Dan terkumpul ada sekitar 8 keyakinan kelas. Seperti itu ya. Artinya begini. Saya sedang mencoba menerapkan itu pertama dulu di kelas saya. Ya karena itu dari mereka. Bagaimana perjalanannya nanti akan kita lihat seperti itu, Bu. Istilahnya hal yang baru seperti itu. Karena biasanya kan kita sendiri buat peraturan, langsung kita tempel di sana. Ini peraturan kelas ini. Ini tidak saya coba dari mereka yang buat sendiri, mereka yang tulis seperti itu. Kami tempel di kelas itu apa yang mereka tulis itu. Nah, ini dia. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor roda 2 ya? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri ya. Kembali ke nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini dia, Bu. Apa hubungannya tadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas? Ternyata dia satu lingkaran. Nah, yang di dalamnya itu seperti itu ya. Nah, kami kemarin membuat seperti ini dengan anak-anak. Mudah-mudahan bisa lebih banyak ya, kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini dia, Bu. Ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, berganti atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berada di kelas atau di koridor. Nah, mari kita lihat. Kalau kita buat keyakinan kelasnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan bentuk tanggung jawab. Kalau kita buat tanggung jawab, dia akan merangkap hal yang banyak seperti itu. Tanggung jawab itu kan banyak, ya. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Kenapa tidak kita buat menghormati orang lain? Itulah bentuk keyakinan kalimat positif yang tadi, ya. Selanjutnya menghormati orang lain, komitmen. Terlambat itu karena kita tidak berkomitmen terhadap waktu dan diri kita sendiri, makanya kita terlambat. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelas apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, sama ya. Ini kita dilarang menggunakan narkoba. Kenapa dilarang? Karena itu pengaruh terhadap kesehatan seperti itu, Bu ya. Dan sebagainya kita lihat. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia, Bu. Kita memiliki kebutuhan ini. Saya rasa sama ya. Untuk anak-anak kita dan kita guru juga sama-sama memiliki yang namanya kebutuhan ini.
Seperti itu ya. Tujuannya apa? Untuk bertahan hidup. Ya. Nah, ini dia. Kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu untuk bertahan hidup kita. Ini kalau kita apa? Kebutuhan apa? Buatan primer ya. Primer ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kasih sayang dari orang-orang terdekat dengan kita, dari teman-teman kita, dan bagaimana kita diterima dalam kelompok kita, seperti di lingkungan masyarakat. Itu pasti kita butuh. Ketika orang lain tidak menerima kita, maka kita akan minder, malu kita. Ya, berarti kita butuh itu, seperti itu. Nah, selanjutnya penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan kebebasan, ya, bebas memilih, ya. Ini menjadi kebutuhan manusia juga. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itulah anak-anak, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan merasa senang, bahagia. Nah, siapa yang tidak ingin bahagia, ya kan? Nah, itulah yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita tidak menerima rasa senang dan rasa bahagia, pasti ada yang tidak pas dalam diri kita berpengaruh. Makanya itu menjadi kebutuhan kita. Seperti itu ya. Nah, ini kita lihat. Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, ya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Ayo Pak Ibu. Ini kita punya murid, namanya si Agus. Si Agus ini suka mengganggu kawannya, meminta bekal makanan kawannya, ya. Dan kawan-kawannya sudah banyak yang mengeluh. Kira-kira apa yang kita lakukan? Dan apa kira-kira alasan Agus untuk melakukan itu? Ini menurut kita terawang dulu. Bapak Ibu? Bu Erni mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari cerita ini kita sebagai pendidik, peserta didik kita, ada juga yang seperti ini. Hal seperti ini yang harus kita lihat adalah awal dan pertamanya latar belakang dari Agus ini bagaimana. Siapakah dia? Bagaimana keadaan dia? Baru bisa kita mengambil kesimpulan apa sebab dan musabab dia bisa mengambil makanan temannya. Nah, mungkin bisa jadi makanan yang dia bawa itu lebih daripada teman-temannya, tapi dia memang lebih suka meminta punya temannya. Diakibatkan apa? Mungkin dari keadaan dia intern di rumah ada yang kurang pas. Nah, jadi kita harus melihat dulu latar belakang si anak. Tidak bisa langsung kita vonis. Kalau kita vonis, titik temunya tidak dapat. Nah, mungkin seperti itu saja. Erni, terima kasih atas tanggapannya. Berarti di sini harus dicari tahu dulu ya kan, alasannya itu apa. Barulah kita bisa melakukan sebuah tindakan seperti. Baiklah, mari kita lihat ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif Bu Ani, sebaiknya mencari tahu alasan. Ya. Yang disampaikan Bu Ani betul. Mencari tahu alasan kenapa. Kenapa Agus itu seperti itu. Nah, inilah dia akan kemungkinan jawaban yang bisa diberikan oleh Agus. Ini beberapa kemungkinan jawaban. Nah, ketika dia memang karena lapar dan orang tua yang tidak membawa makanan, berarti
yang dibutuhkan itu adalah untuk bertahan hidup namanya. Ya. Nah, apabila Agus menjawabnya karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, kebutuhan di sini adalah rasa cinta dan kasih sayang, kebutuhan ingin diterima. Ya. Selanjutnya yang ketiga, apabila Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, ingin pengakuan atas kemampuan dia menguasai kawannya seperti itu. Nah, apabila Agus menjawab karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan ini adalah kebebasan, dia ingin punya pilihan seperti itu ya. Nah, apabila Agus menjawab karena iseng, menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti kebutuhan adalah kesenangan. Nah, dari hal ini dapat kita lihat bahwasanya dengan satu tindakan saja dia itu perlu banyak hal yang harus kita pertanyakan, karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, itu tentang yang tadi sudah selesai. Sekarang kita ke posisi kontrol kita ya. Nah, posisi kontrol ini dia. Kita di mana sekarang? Penghukum, pembuat rasa bersalah, menganggapnya sebagai teman, kita memantau aja, atau jadi manajer. Nih, itu ada ya. Di mana? Karena setiap yang kita lakukan itu nanti akan ada imbasnya kepada anak kita. Ketika kita menghukum, kita membuat mereka bersalah, kita sebagai teman, pemantau, manajer akan ada konsekuensi tersendiri kepada murid. Sebagai contoh menghukum, kita menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Contoh perkataan kita, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Pernah ya. Jangan lagi ya. Nah, ketika itu kita lakukan, apa yang akan terjadi? Ya, murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya kan? Iya, ketika kita salahkan dia pasti nggak mau. Oh, bukan saya tadi. Macam tadi dipecahkan kaca. Kamu ya, kita bukan saya Rami tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia guru itu sebagai kurang tepat seperti itu. Pasti nanti dia akan karena hukumannya itulah dia akan menjadi menghargai hanya karena hukuman itu seperti itu. Nah, nanti murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dia akan diam aja. Kita merepet, dia diam aja. Karena dia tahu nanti akan marah lagi seperti itu ya. Nah, dampaknya apa? Dia akan mengulanginya lagi, nanti akan merepet lagi, ulanginya lagi, marah lagi. Itulah yang akan terjadi. Seperti itu ya. Nah, ketika kita membuat rasa bersalah, ya, seharusnya kamu begini atau ibu kecewa sama kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres. Nah, itu kita buat anak-anak seolah-olah karena dialah kita begini seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika kita membuat posisi kita sebagai teman, maka akan ada hal-hal yang seperti ini ya. Terlalu dekat ya. Adalah ini dengan nada bicara kita seperti itu ya. Selanjutnya ada tentang pemantau. Kita lihat aja peraturannya apa, kita menyesuaikan diri aja. Itu pemantau, artinya tidak ada tindakan di situ. Nah, ketika kita menjadi manajer, ya, di posisi kontrol manajer inilah sebenarnya diharapkan kita ini, ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan itu kita bertanya dulu mengapa dia melakukan itu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini dia. Ya, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu dan sebagainya ya. Ini di mana posisi kita ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Ya, di sini ada. Nah, segitiga restitusi ini menyelesaikan masalah. Nah, ini intinya ya. Ketika anak-anak menyelesaikan masalah, kita yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita harus menyampaikan bahwasanya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kita harus menyampaikan itu kepada anak. Selanjutnya, kita tanyakan bagaimana agar ini tidak terulang lagi seperti itu. Selanjutnya, kita tanyakan apa nilai-nilai yang telah kita pahami.
Selanjutnya boleh kita tanyakan lagi, dia ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu ya. Ini dia segitiga restitusi. Ya. Oke Pak Ibu, ini validasi kebutuhan ya. Ini kita tanya keyakinan kelas tadi. Makanya saya sedang mencoba ini membuat keyakinan kelas ya. Nanti semoga bisa membawa hal positif untuk sekolah kita seperti itu. Ya. Ini ada intervensi ya yang bisa kita lakukan kepada murid kita. Apakah kamu ingin membuat lebih baik lagi? Intervensi artinya campur tangan kita terhadap anak ya. Ada beberapa hal ini. Nah, ini kemarin pernah menyelesaikan sebuah permasalahan lembaga anak ini. Ini tugas demonstrasi kemarin itu ya, seperti itu. Ya. Nah, ini refleksi Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti destinasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, kita merefleksikan kegiatan ini sebentar sebelum kita menutupnya. Mungkin ada yang bisa merefleksikannya. Refleksi itu menyampaikan hal apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini, seperti itu. Bu Purida mungkin refleksikan kegiatan kita hari ini sebelum kita akhiri. Ya, Bu Purida dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin manfaat ya, yang manfaat didapat dari presentasi Bapak hari ini, mungkin banyak ilmu atau pengalaman yang dapat kami peroleh atau ilmu-ilmu baru, seperti umpan balik kepada siswa kita. Nanti akan kita lakukan, akan kita coba apa yang telah disampaikan tadi, seperti contoh-contoh yang disampaikan tadi. Mungkin hanya itu dari saya. Ada mungkin kalau harapannya mungkin dari Bu Mul ya. Alhamdulillah, dengan ada ini sudah bertambah ilmu kami. Yang harapannya ke depan agar lebih lagi mungkin ya, lebih sering lagi diadakan pertemuan seperti ini, dan ke depannya semoga lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Purida dan Ibu Mul yang telah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penutupan ada yang mewakili, mungkin karena Bapak Kepala Sekolah kita ada kegiatan di luar. Bu, ya Pak Bahagia, silakan ditutup kegiatan ini mewakili Bapak Kepala Sekolah karena lagi ada kegiatan di luar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam hal kita sudah mendengarkan presentasi dari Bapak Pimpin, dari hal itu bisa kita ambil manfaat semua. Karena banyak hal yang sudah kita lihat, kita dengar, bisa kita bawa dalam kehidupan pembelajaran kita, PBN kita, dan juga ini karena Pak Pin cuma sebentar ya, mungkin nanti kedepannya bisa ada lagi seperti ini. Saya
maaf saya juga tadi enggak mendengarkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pimpin, tapi saya dengar juga, enggak perhatikan tapi dengar juga, tapi banyak saya dapatkan dari Pak Pimpin tadi. Mungkin dalam hal ini apa kita bilangnya, itu mungkin itu ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Pimpin waktunya untuk kami. Alhamdulillah, mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.